Selamat malam, kita jumpa di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Malam ini kita akan membahas tentang reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi JK. Ada 13 pos yang diganti dengan 9 muka-muka baru. Salah satu yang terganti adalah Pak Saleh Hussein. Selamat malam Pak Menteri, Pak mantan Menteri. Selamat malam Mas Latif. Ya. Kemudian ada Bang Sukur Nababan dari PDIP, ada malam, Mas Latif. Ya Kang Maman dari PKB. Selamat malam. Malam Mas Latif. Ada Bung Yose Rizal dari CSIS, ekonom CSIS, ya. Dan Bung Kodari, Indobarometer calon menteri. calon menteri. Berharap ada reshuffle lagi atau di kabinet berikutnya? Oh tidak, kabinet berikutnya. Kabinet berikutnya. Ya, Cepopom singkat saja langsung dibuka. Silakan. Dibuka dari? Ya, ya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Kan saya buka sidang istimewa ini dengan judul Kabinet Order Baru. Saya buka. Tek kedingin. Oke. Ya, saya langsung ke Pak Saleh Hussein. Ya. Kemarin beredar foto Pak Saleh hadir di istana dengan senyum yang sangat sumringah. Padahal merupakan menteri yang diganti. Dan satu-satunya menteri yang diganti yang mau hadir di acara pelantikan itu. Kenapa Amin. Bapak begitu ikhlas? Iya, kita tahu bahwa jabatan menteri itu adalah satu amanah yang bisa datang kapan saja dan bisa pergi kapan saja. Ya. Jadi kita harus siap. Oke. Dan memang selama ini memang bawaan saya memang siap kepada siapapun selalu senyum. Iya, iya, iya. Dan ketika memang saya udah disampaikan untuk diganti, ya saya pas mau pelantikan teman-teman yang akan menggantikan saya harus dengan lapang dada berbesar hati untuk datang hadir di tempat pelantikan tersebut. Dan Semua menteri sebetulnya diundang. dan tentu Mantan juga menteri. saya ingin memberikan suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwa kalau namanya jabatan itu misalnya diganti atau ya biasa-biasa aja, nggak perlu ditakutin. Ya normal datang aja, nggak perlu harus terus marahan atau apa. Boleh? Beliau ini salah satu menteri yang pada hari itu langsung tidak pakai mobil dinas. Begitu. Oh saya A1 informasinya, sehingga beliau pulang itu dengan temannya begitu. Dan ada juga menteri yang sudah diganti pun masih bawa mobil dinas dan nggak mau melakukan proses serah terima. Jadi memang keikhlasan Pak Saleh Hussein ini patut kita teladani dan ini luar biasa. Kang Maman mohon doanya buat Pak Saleh Hussein. Mohon doanya buat Saleh Hussein. Yang lebih parah lagi zaman dulu. Menteri yang tiba-tiba ketika diperiksa bukan hanya mobil, taplak meja, akses mau dibawa. Ada menteri gitu, itu lebih bahaya. Iya kan? Saya sebagai rakyat Indonesia mengucap terima kasih. Saya alhamdulillah langsung sore hari itu besok pas jam 5 sore saya langsung serah terima. Kan nyerahkan udah. Keikhlasan itu hanya karena menganggap ini amanah atau karena evaluasinya sebenarnya positif tapi karena kepentingan tertentu sehingga harus diganti? Iya amanah. Amanah Kan saja. amanah dan amanah itu kan bisa datang kapan saja dan bisa pergi kapan saja. Dan kita harus ikhlas dan harus berbesar hati dengan lapang dada. Oke, baik. Bung Kodari, ada 13 menteri baru. Tapi ada nama-nama yang selama ini sebenarnya di tingkat masyarakat sebenarnya disukai dan dianggap bekerja. Ada Pak Sudirman Said, Anies Baswedan, katakan saja, Pak Saleh Hussein juga, kemudian ada Pak Ignatius Jonan, tapi termasuk yang diganti. Sepanik apa sebetulnya pemerintah ini sehingga kemudian orang-orang yang begitu harus diganti atau ada alasan lain? Pertama-tama secara objektif menurut saya memang perlu ada percepatan atau akselerasi. Karena saya orang survei, patokannya adalah hasil survei. Soal data-data ekonomi nanti kita tanya dengan Pak Menteri Perindustrian 2019, Yose Rizal Damuri Jadi menurut hasil survei, memang sektor-sektor yang masih menjadi komplain masyarakat itu adalah sektor-sektor ekonomi. Nah yang unggulan itu adalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, serta pemberantasan narkoba. Jadi memang membutuhkan percepatan untuk sektor ekonomi. Nah, kalau sektor ekonomi ini diganti, memang merespon situasi dan kondisi di masyarakat. Walaupun memang ada yang menarik, terutama soal pendidikan itu, karena di survei hasilnya tinggi. Kemudian juga respon di kalangan Kementerian Pendidikan terhadap Pak Anies misalnya itu bagus, jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Benar. Jadi ya akhirnya memang
ada kebutuhan atau analisa kepentingan politik juga di balik semua proses penggantian ini. Kalau saya sih melihat Pak Saleh Husin ini kan sebetulnya ini karena mau kasih tempat sama Pak Wiranto begitu. Kan Jadi, kalau cuma mau ngasih tempat bisa dikurangi 1, nggak mesti dikurangi 2, Hanura. Begini, posisi Menko itu setara dengan 2 kursi menteri. Iya. Ya. Hah? 3 malah. 3 bahkan kalau menurut Pak Jadi Syukur. malah naik kalau gitu ya. Yang tadinya Menpora dapat 2. 2019. Oke, Bang Syukur, apakah sebagai partai terbesar pendukung pemerintah ketika mau melakukan pergantian ini, Pak Presiden ada berdiskusi dengan PDIP? Ya, pertama-tama saya mengomentari dulu sahabat saya ini. Waktu di DPR 2009-2014 kita sama-sama di Komisi 6. Ya. Yang saya agak aneh, 1 hari sebelum dilantik jadi menteri, bareng sama beliau. 1 hari setelah diganti jadi menteri, bareng sama beliau. Iya, Jadi ini luar biasa sekali. Rahasia Tuhan ya. Iya, Rahasia Tuhan. jadi ya inilah artinya sebuah persahabatan ya Pak Saleh Husin. Nah, ini kita harus membedakan antara partai dengan presiden. Nah, artinya presiden itu adalah sebuah lembaga negara dan pergantian kabinet itu murni hak prerogatif daripada presiden. Oke. Nah, di mana kami sebagai partai pendukung atau Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak mau cawe-cawe di sana. Oke. Artinya bahwa program-program yang dijanjikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat pada saat kampanye tentu itu harus diwujudkan. Nah, pergantian kabinet periode kedua ini seperti yang dikatakan tadi Pak Kodari, nah tentu ini alasan yang sebenarnya kan presiden dan wakil presiden yang memahami ini. Tetapi yang kalau kita lihat tentu ini adalah percepatan pembangunan untuk mewujudkan semua janji daripada presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua kalau kita lihat juga untuk membangun dukungan dari semua kekuatan ornamen masyarakat sehingga seluruh program itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Kita melihatnya dari sisi itu. Jadi akomodasi 2 pendatang baru, PAN dan Golkar itu tidak membuat PDIP merasa tersaingi atau gimana? Bagi kita sederhana, 2014 kita memberikan Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Dihibahkan, diwakafkan ya? Sebagai calon presiden dan masyarakat Indonesia menerima itu. Oke. Dan memilih Jokowi sebagai presiden. Dan kita ingatkan, perjanjian kita dengan Jokowi adalah ideologi. Bahwa Trisakti itu harus bisa diraih. Dan Jokowi harus mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye. Artinya ini juga harus membangun kekuatan dalam sebuah struktur partai. Oke, baik. Kang Maman, hari Sabtu yang lalu ketika ada acara di PKB, Caimin bilang, kami adalah partai yang loyal sejak awal. Jangan ragukan loyalitas kami, jangan masuk burung-burung baru sementara ada burung besar. Saat itu ada kesan bahwa PKB itu bakal dikurangi. Ternyata kemudian ada pergantian tapi masuk dari PKB juga. Apa yang terjadi di belakangnya? Saya tidak tahu, itu kembali presiden dan Tuhan yang tahu. Tetapi satu hal yang membuat kami mendukung reshuffle ini, paling tidak reshuffle ini menjadi jawaban bahwa gonjang-ganjing reshuffle ternyata bisa disudahi oleh presiden, bahwa presiden tidak bisa didikte. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pun harus membuktikan sesungguhnya kalau orang bekerja seperti yang dilakukan Pak Saleh, itu tidak persoalan dia di reshuffle atau tidak. Pasti ada tempat terbaik untuk Pak Saleh. Itu doa yang diminta oleh Pak Kodari, saya langsung. Ada tempat yang lebih baik. Nah, tetapi juga ini pembelajaran publik bahwa berkali-kali kita mencari orang, kadang-kadang ada yang mensponsori supaya namanya masuk nyelip gitu. Tetapi ternyata hilang. Nah, justru hari ini yang kita minta, sekali lagi saya ditanya orang, apakah nama Pak Eko itu nama dari ketum kami? Saya jawab itu nama dari presiden. Bahwa kami akan terus mendorong apa yang dilakukan oleh presiden seperti bilang Bang Nababan tadi, adalah mewujudkan nawacita dan Trisakti itu. Janji-janji itu akan kita kawal karena masih banyak persoalan seperti yang Pak Jokowi bilang di depan para relawan di Wisma Senturi itu, bahwa hari ini segala kemungkinan bakal terjadi. Hari ini kalau kita tidak siap, hari ini kalau kita tidak bersama-sama, kita tidak tahu nasib bangsa ini. Oke, ya. Presiden menunjukkan bahwa dia tidak bisa didikte gitu ya. Dikte seperti apa nanti akan kita lanjutkan. Tapi sesi ini harus ditutup dulu oleh Cepopong. Mangga sebentar sebelum ditutup. Ada yang lucu. Pada tadi saat perjalanan ke sini ada ibu-ibu dari Bandung nelpon. Namanya Ibu Tini, umurnya 83 tahun. Tukang lotek, bukan? Namanya, ya. Katanya. Tetap nyebut Cepopong walaupun dah tua.
Kenapa katanya menteri orang Sunda satu-satunya kok diganti? Siapa? Ya itu yang tanya. Cepopong jawab, tanya anak ke presiden atau bukan kepada saya. Ferry Mursidan.